Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Lovadinura dengan NIM 30102400221 dari Fakultas Kedokteran Umum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang edukasi tayamum dan sholat bagi orang yang sakit. Kenapa saya memilih topik ini? Karena ketika seseorang sedang sakit, sering kali muncul pertanyaan, apakah masih wajib sholat, bagaimana jika tidak bisa berwudu, atau bagaimana jika tubuhnya tidak mampu berdiri. Padahal dalam Islam, sakit bukanlah alasan untuk meninggalkan sholat. Justru Islam memberikan kemudahan agar setiap muslim tetap dapat beribadah sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan sanggupannya. Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap ibadah dapat disesuaikan dengan kondisi seseorang tanpa menghilangkan kewajibannya. Salah satu bentuk keringanannya yang diberikan adalah tayamum. Tayamum merupakan cara bersuci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib apabila seseorang tidak dapat menggunakan air. Misalnya karena kondisi penyakit akan bertambah parah jika terkena air, terdapat luka yang harus tetap kering. Kemudian dokter juga melarang bagian tubuh terkena air atau pasien memang tidak mampu menggunakan air. Cara melakukan tayamum cukup sederhana. Yang pertama, yaitu berniat dalam hati untuk bertayamum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, kedua telapak tangan ditepukkan pada debu atau permukaan yang suci, kemudian debu itu diusapkan ke seluruh wajah. Setelah itu, tangan kembali ditepukkan ke debu yang suci dan diusapkan kedua tangan hingga bergelangan. Setelah tayamum selesai, seseorang sudah dapat melaksanakan sholat. Selanjutnya, mengenai sholat bagi orang yang sakit, prinsip utamanya adalah sholat tetap wajib selama seseorang masih memiliki kesadaran. Namun, pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan. Apabila masih mampu berdiri, maka sholat dilakukan dengan berdiri seperti biasa. Jika tidak mampu berdiri, maka boleh dilakukan sambil duduk. Apabila tidak mampu duduk, maka boleh dilakukan sambil berbaring menghadap kiblat apabila memungkinkan. Jika gerakan tubuh sangat terbatas, maka rukuk dan sujud dapat dilakukan dengan isyarat kepala, di mana posisi sujud dibuat lebih rendah daripada rukuk. Bahkan apabila kepala pun tidak dapat digerakkan, sholat tetap dapat dilakukan dengan isyarat mata atau dalam hati sesuai kemampuan. Bagi pasien yang menggunakan infus, gips, perban, kateter, maupun alat kesehatan lainnya, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk meninggalkan sholat. Pasien dapat menggunakan rukhsah yang diberikan syariat, termasuk bertayamum apabila memang tidak memungkinkan menggunakan air. Sebagai tenaga kesehatan maupun calon dokter, kita juga memiliki peran untuk memberikan edukasi kepada pasien. Tidak hanya mengenai pengobatan penyakitnya, tetapi juga membantu pasien memahami bahwa mereka tetap dapat menjalankan ibadah dengan cara yang benar sesuai kondisi kesehatannya. Ibadah dengan cara yang benar sesuai dengan kondisi kesehatannya. Nah, edukasi ini dapat meningkatkan ketenangan batin pasien dan membuat memenuhi kebutuhan spiritual selama menjalani perawatan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sakit bukanlah penghalang untuk beribadah. Islam adalah agama yang memberikan kemudahan. Tayamum dapat dilakukan sebagai pengganti wudhu. Tayamum dapat dilakukan apabila ada uzur menggunakan air, sedangkan sholat tetap dilaksanakan sesuai kemampuan, baik dengan berdiri, duduk, berbaring, maupun dengan isyarat. Yang terpenting adalah tidak meninggalkan kewajiban sholat selama seseorang masih memiliki kesadaran. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai kemudahan yang diberikan Islam kepada orang yang sakit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.